bunga menguntum. Cakep. Surya datang memunculkan pagi. Cakep. Aku haturkan assalamualaikum Waalaikumsalam. untuk kalian sahabat RTV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Palmerah ke Pondok Aren. Cakep. Kokok merah makin keren. Iya. Barakallah, cakep banget, Sat. Nah, buat sahabat di rumah, assalamualaikum sahabat. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana bisa menemani sahabat semua di program yang insya Allah akan senantiasa mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Salah satunya dalam hal bersedekah. Selamat datang di Sodakoh Yuk. Bisa yuk. Haji Nani beli kain katun. Cakep. Belinya di daerah Matraman. Cakep. Ditemani Ustadz yang jago pantun. Ini dia Ustadz Taufikur Rahman. Masya Allah. Jadi ada sayur pucung dimakan burung puter. Cakep. Si mancung makin kemari makin pinter. Bisa aja Pak Ustadz. Tapi siapa yang setuju kalau Pak Ustadz bajunya bagus banget, lucu banget ya. Ini pasti ibu-ibu yang di studio sama yang di rumah berpikir, Pak Ustadz telah menggulalikan hatiku. Ya Allah, kemalimping, bawa oleh-oleh emping. Cakep. Ping-ping. Ping-ping. Baik, dan sahabat. Iya, Bobi. Pak Ustadz. Sahabat. Iya, Ustaz. Gimana kabarnya? Allah. Allahu Akbar. Luar biasa semangatnya, dan sahabat di studio hari ini juga adalah murid-murid, orang tua serta pengajar dari SDN Mangunjaya 02 Bekasi nih. Waduh. Baik Pak Ustadz, ya sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan sedekah beras. Ya, jadi sahabat, di program Sodakoh Yuk ini ada yang namanya gerakan sedekah beras, yaitu mengumpulkan sedekah beras selama bulan suci Ramadan hingga akhirnya nanti akan kita sedekahkan atau kita berikan kepada sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Udah siap semuanya? Siap. Sodakoh Yuk, bisa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat. Iya, Bobi. Sahabat. Iya, Ustaz. Terima kasih atas sedekah berasnya. Semoga sahabat-sahabat yang sudah memberikan rezekinya selalu diberikan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Adik-adiknya semua nilainya bagus-bagus. Amin. Terus nanti pas lebaran dapat THR-nya banyak. Amin. Terus juga bisa mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Amin. Buat guru-guru sama orang tuanya silakan Ustaz. Ya, pokoknya buat ibu-ibu gurunya dan para orang tuanya sehat afiat dalam taat. Amin. Makin istiqomah untuk ikhlas mengajarkan murid-muridnya. Amin. Sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang kelak menjadi penerang dunia kelak sampai akhirat. Amin. Bahkan kelak sampai ke surganya Allah. Amin. Kain ihram dibawa dari Mekah. Cakep. Bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Cakep. Lah akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah. Cakep. Yang ada hartanya terus makin bertambah. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Ustaz dan sahabat, sama seperti bintang tamu kita hari ini, dua orang perempuan yang bertalenta, yang satu jago nari, yang satu jago nyanyi. Tapi mereka nggak lupa kewajibannya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Langsung kita panggil ya. Yuk. Ini dia Kanza dan Zareta, tepuk tangan. Silahkan, Masya Allah. Assalamualaikum. Aduh, ini Kanza, ini Zareta ya, betul ya. Ini Zareta katanya nama panjangnya Zareta Malam, betul ya? Ya sahabat, jadi Kanza dan Zareta ini merupakan finalis dari Panggung Dubi program Talent Search atau pencarian bakat yang diselenggarakan oleh RTV. Ini keren banget nih, Masya Allah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih seru lagi, lebih jauh lagi sama yang cantik-cantik, sama yang bertalenta-talenta ini, kita lihat dulu profil dari Kanza dan Zareta. Ini dia. Assalamualaikum sahabat RTV.
Aku Kansa, aku senang banget menari. Dan aku Zareta, hobi aku menyanyi. Kami berdua finalis di panggung Dubi. Di tengah kesibukan, tidak pernah lupa untuk menyempatkan berdoa dan mengaji. Agar hidup kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai obat penenang di saat kita nggak baik-baik aja. Masya Allah, tabarakallah nih Pak Ustadz ya. Ya. Ini Kanza dan Zareta ini bisa menjadi suri teladan atau contoh untuk para orang tua yang punya anak bertalenta tapi tidak melupakan baca Al-Quran. Nih keren banget nih, Masya Allah nih. Buat Kanza, katanya sebelum terjun ke seni tari, ayah sempat nolak tuh, sempat nggak setuju. Iya. Terus akhirnya lama-lama ayah luluh. Itu gimana caranya meluluhkan hati ayah tuh? Pokoknya ayah selalu bilang, sholat 5 waktu, jangan lupa ngajinya. Pokoknya selalu fokus sama apa yang jangan lupa dikerjakan, sama ngajinya, hafalan. sama sholatnya, Iya. sama hafalannya. Belajar terus. Berarti Kak Kanza ini hafal berapa juz? Dua juz betul ya? Juz 29 dengan 30. Itu berarti kalau juz 29 itu ada 11 surat kurang lebih Pak Ustadz ya? Iya. Betul ya? Juz 30-nya ada 37. Kamu hafal ya? Iya Pak Ustadz, kan saya ngaji juga Pak Oh, Ustadz. Iya. Cuman ini memastikan biar Abdul sama Pak Iya, Ustadz. iya. Kanza, cara membagi waktu untuk menghafal Al-Quran, terus kamu juga nari itu ada lesnya ya? Aku les narinya online. Oh, les narinya online? Iya. Oh, kalau aku nari bisa cuma satu doang, mau tari ubur-ubur gitu doang. Tari ubur-ubur. Itu nggak perlu les ya? Pagi-pagi makan ikan teri. Cakep. Iri. Bagi waktunya gimana tuh? Antara les online nari sama ngajinya gimana bagi waktunya? Biasanya kalau latihan nari habis pulang sekolah Pulang sekolah. atau weekend. Kalau hafalan, aku biasanya habis sholat. Nanti hafalannya sama ayah atau mama. Oh gitu. Seharinya minimal 3, kalau bisa 5 ayat. Setoran ayat Iya. ayatnya. Wah keren nih Pak Ustadz. Itu tanggung jawab orang tua kan gitu kamu. Semua orang tua nggak ada yang nggak sayang sama anak. Betul. Tapi yang namanya akhirat kan seperti sholat. Di saat anak kita sudah akil balik, kemudian kita orang tua diem aja atau termasuk baca Quran, itu hak mereka. Di saat kita nggak tanggung jawab, maka dosanya kena kepada orang tua. Nah, makanya di saat seperti itu nggak mau anaknya nggak bisa mengerti baca tulis Al-Quran. Betul, luar biasa. Oh, kalau ngajinya udah banyak hafalannya, terus juga udah apa istilahnya istiqomah. Kalau narinya bagaimana? Udah banyak dapat penghargaan dong? Alhamdulillah. Ada- Udah pernah juara internasional Masya Allah. di American Edition. American Edition. Terus pernah nasional lomba video online di Bali. Juara 3. Juara 3. Kalau yang di Amerika itu juara berapa? Juara 1. Juara 1. Wow. Bagus Pak Ustadz sama Amerika. Iya. Saya pernah lomba 1 nyanyi Seciseeng Pak Ustadz. Seciseeng dan sekitarnya. Saya juara Kori, juara 1. Masya Allah. Tingkat keluarga. Itu juara 1 di hatiku itu. Pak Ustadz. Nah, kalau Kanza itu dengan tariannya, dengan menghafal Al-Qur'annya, ini ada namanya Zareta nih. Ini penyanyi luar biasa, suaranya bagus, Ya. suara emas. Wah, kalau Kak Bobi suara perunggu. Lu suara perak. Suara apa? Buat cincin kali ya, Bu ya. Zareta itu kan dari Ponorogo. Iya. Sampai akhirnya memutuskan pindah ke Bekasi ya. Iya. Sama barengan nih, semua dari Bekasi juga ya, sahabat studio ya. Pindah ke Bekasi itu prosesnya gimana? Kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah? Padahal kan keluarga udah di Ponorogo semua. Iya. Coba ceritain gimana? Jadi semuanya berawal dari keluarga, sesuai rencana yang sudah benar-benar dimatangkan, dan juga karena kemarin juga di panggung Dubi suka bolak-balik Ponorogo kan jauh. Jauh, betul. Iya, jadi biar nggak terjadi lagi, nggak cuma di panggung Dubi aja RTV, tapi juga di semua audisi atau mungkin ada hal-hal baru yang bisa aku dapatkan. Jadi support dari kedua orang tua untuk mengembangkan bakatku, untuk memindahkanku ke sini. Wah, luar biasa nih. Totalitas tanpa batas kok. Ya. Jadi nggak setengah-setengah berarti Betul. kan. Kalau lihat anaknya punya bakat, orang tuanya support. Ya, karena emang setengah-setengah nggak ada yang enak. Bener Pak Ustadz? Cuma satu. Apa tuh Pak Ustadz? Telur setengah matang.
Iya Pak Ustadz ya. Terus kalau Zareta sendiri ada pengalaman nggak sih tentang sedekah? Misalkan kamu dari penghasilan nyanyi atau hadiah perlombaan dibagi zakatnya, sedekahnya ada? Iya, pasti ada. Gimana? Biasanya apa yang kamu sedekahkan? Apa barang atau dalam bentuk uang atau apa? Iya, biasanya kalau bulan Ramadan zakat, tapi selain itu selain bulan Ramadan juga pernah kayak misalnya nggak sengaja ketemu orang yang membutuhkan, kan bisa dilihat kayak kondisinya. Ya udah aku apa mama gitu ikut membantu, memberikan rezeki, memberikan bantuan. Tapi juga ada kayak di acara sekolah gitu, ikut bantu sedekah. Oh, ngisi acara sedekah Iya, juga. iya, dan Biasanya kalau di sekitar rumah, misalkan Kanza suka ngasih nggak, misalkan sama ada yang minta-minta atau nggak mungkin sama tetangga-tetangga yang membutuhkan, suka ada sedekah seperti itu? Iya, biasanya aku lihat suka ada ojol. Ojek Iya, online. Nah, iya. terus? Abis sholat Jumat, aku suka kasih makan. Maka Ustadz ini ya. melihat dua perempuan yang cantik-cantik, bertalenta, kemudian juga suka mengaji, tidak lupa menghafal Al-Quran, kemudian suka sedekah. Ya. Ini bagaimana keterkaitan antara talenta, usaha, Ya. dengan kegiatan bersedekah dan mengajinya bisa jadi satu? Silakan, Pak Ustadz. Jadi Kak Bobby, Ya. Ustadz ingat satu cerita Yap. dalam kitab Qiraatul Rasyidah. Jadi ada singa Ya. yang terjerat dengan jaring. Kemudian dia teriak, unsuruni, unsuruni, tolong aku, tolong aku. Nah, lewatlah al-fa'ratu. Ya. Ini tikus. Tikus. Gitu. Kemudian dia menolong, kata singa yang besar, "Emang kamu bisa, hewan kecil bisa nolong aku," gitu kan. Akhirnya dengan gigi-giginya Kak Bobi digigitin itu jaring-jaring itu. Akhirnya putus dan selamatlah singa. Nah, kemudian singa berkata, "Ma kuntu ahsibu anna hayawanan dhaifan mislak yakdiru mala akdiru alaihi ana." Aku nggak nyangka loh, hewan sekecil kamu bisa mengerjakan sesuatu yang aku nggak mampu. Iya. Nah, apa kata Al-Fa'roni si tikus? La tahtakir mandunaka falikul syai'in mazia. Tolong ya bro, ya kan bestie. Bro singa. Iya, ya, jangan kau memandang remeh kepada siapapun, karena setiap hamba Allah pasti Allah berikan talenta, nah diberikan kelebihan. Betul. Ini anugerah. Udah gitu tambah lagi menjadi anak yang solihah, dalam arti kata kayak Ramadan gini bahkan tadi udah hafal 2 juz Al-Quran dan tetap tidak meninggalkan ngajinya. Ini yang akan insya Allah akan membuka pintu keberkahan untuk terus jam terbangnya makin terus naik. Masya Allah. Ya Allah. Barakallah, keren. Jadi dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, kemudian mengerjakan amalan-amalannya, itu bisa mempertajam talenta tersebut. Oh jelas. Semakin kuat, semakin bagus, semakin langgeng insya Allah Betul karirnya nanti. sekali. Amin, Allahumma amin. Sahabat, kita sudah mendengar tadi obrolan antara Kanza dan Zareta. Hebat nggak ibu-ibu? Hebat nggak adik-adik? Kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah, dari yang tadi dibicarakan, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan, silakan. Silakan, silakan. Situ aja deh. Silakan ucapkan salam dulu, sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Zareta. Saya Sera dari Sekolah Mangunjaya 02 ingin bertanya kepada Kak Zareta. Ya. Sebelumnya saya ingin berpantun dulu. Silakan. Si entong makan di kereta. Cakep. Tolong dijawab ya Kak Zareta. Cakep. Bagus. Kak Zareta. Untung makan di kereta bukan keretanya yang dimakan loh, Ustaz. Silakan. Kak Zareta udah dapat berapa banyak piala dari hasil lomba nyanyi? Oh, berarti jumlah pialanya. Kamu tadi namanya siapa, sayang? Sera. Sera udah banyak nggak ngafal Al-Quran? Belum juga sih. Belum juga. Tapi nanti setelah dari sini ngafal ya, banyak ya Al-Qurannya ya. Biar berkah, biar makin pintar, makin cantik. Sini pakai sayang. Berarti kalau ditanya berapa banyak piala, berarti jumlah pialanya. Ingat nggak, Zareta, ada berapa jumlah piala? Ya, Sera, makasih untuk pertanyaannya. Ya. Oke, jadi selama di Ponorogo, alhamdulillah udah ada puluhan piala. Puluhan piala. Ya, menjuarai, alhamdulillah. Dan itu prestasi yang bisa membuatku untuk makin belajar, semakin bertambahnya umur. Iya. Betul. Puluhan piala ada 50, mungkin 50 lebih. Betul. Luar biasa. Ada 50-an. Saya ada 100, Pak Ustadz. Ya, benar. Dalam bentuk khayalan. Tapi.
Tapi ini bagus ya, maksudnya Zareta itu walaupun udah punya banyak piala, tapi nggak pernah berhenti untuk belajar terus. Jadi motivasi. Kadang-kadang ada orang punya 1 piala, senangnya diomongin terus. Iya. Saya dapat piala, padahal udah 10 tahun yang lalu pialanya, Pak Ustadz. Udah patah. Tapi Zareta... Tidak ada kata puas untuk mengejar prestasi, mengejar ilmu. Betul, cakep nih, karena hidup adalah belajar nih. Ya. Tepuk tangan lagi. Sahabat, jangan kemana-mana, kita masih akan berbagi ilmu. Tapi sekarang kita akan melihat dulu perform dari Zareta. Tepuk tangan buat Zareta. Rahman ya Rahman, Sa'idini ya Rahman, Isra dari Quran, Imlaq qalbi Quran, Aski hayati Quran. Rahman ya Rahman. Sahabat, seluruh umat Islam di dunia menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sebuah bulan yang dipenuhi dengan kebersamaan, refleksi, dan tradisi unik. Dan tahu nggak sahabat, di setiap belahan bumi, umat Islam merayakan bulan suci ini dengan cara yang khas dan beragam. Di Mesir, pasar malam Ramadan menjadi sorotan yang utama. Jalanan-jalanan dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan makanan tradisional yang menggugah selera. Nah, sahabat, masyarakat Mesir juga biasanya akan menyalakan lentera berwarna-warni atau yang biasa mereka sebut dengan fanos sebagai lambang persatuan dan kegembiraan selama bulan Ramadan. Tak jauh berbeda dengan di Indonesia ya sahabat, bulan Ramadan selalu dipenuhi dengan makanan-makanan khas untuk berbuka puasa yang menggugah selera atau biasa disebut dengan takjil. Berburu takjil menjadi aktivitas yang sering dilakukan masyarakat Indonesia sambil menunggu waktunya untuk berbuka puasa. Sedangkan di Turki, sahabat, selama 1 bulan penuh mengisi Ramadan dengan tabuhan genderang untuk membangunkan umat muslim saat sahur. Kegiatan ini adalah tradisi yang masih lestari sejak masa Kesultanan Utsmaniyah. Para penabuh drum berkeliling dengan menggunakan kostum zaman Ottoman. Nah sahabat, setiap negara memiliki kebiasaan unik mereka sendiri untuk merayakan Ramadan. Dan hal ini adalah bukti kekayaan budaya umat Islam di seluruh dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Adem kan ya dengerin Masya Allah, apalagi di suasana kita jelang nuzulul Quran yang dibacakan surat Al-Baqarah 185 sebagai informasi kepada orang beriman bahwasanya Al-Quran diturunkan ulang tahunnya di bulan suci Ramadan. Nah sekarang Pak Ustadz, waktunya untuk tausiah Pak Ustadz. Siap Kak Bobi. Tema kita ya. Ya, baik sahabat. Iya Pak Ustadz. Kita ngaji ya. Iya. Cepat, gabus, lele, lohan. Cepet, bagus, nggak bertele-tele, sahabat udah nggak tahan. Iya, maksudnya dari Keranji pukul 5 kita mau ngaji sama-sama. Cakep. Ya Allah, sahabat, yang tadi dibacakan Kansa adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 185. Nah, ini mengajarkan, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan suci Ramadan di mana Allah telah menurunkan Al-Quran. Ya Allah, sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas untuk hal yang benar. Ayah bunda, terutama sahabat. Iya Pak Ustadz. Ngaji itu nggak segampang kayak nyanyi. Kalau nyanyi cepet nempel. Coba aja, boleh nggak nih? Boleh. Biar makin segar, boleh kan? Boleh. Si kini Kedondang dia, aku begini gara-gara dia. Oh, cepet kan? Ya. Coba sekarang nerusin ya. Ya. Siap? Siap. Wa qalu a'idza dhalalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Allah. Bukan itu terusannya. Tuh, ya, tuh lihat sahabat di rumah, muka boleh tertawa, tapi hati berduka. Bener. Muka boleh nyengir, tapi otak sambil mikir. Bener. Nah, kenapa Kak Bobi? Iya bener. Berasa kan? Berasa. Jadi sahabat, saya nyontoin begitu bukan untuk sifatnya yang nggak bagus, tapi sebagai perbandingan. Iya. Nah, ini pernah terjadi sahabat di zaman Nabi. Bunda, halo Bunda. Halo Pak Ustadz. Aku mah apa tuh? Iya. Jadi sahabat, Nabi sedang ngeriung dengan para sahabat nih. Nabi sedang ngeriung dengan para sahabat. Nabi melontarkan satu pertanyaan yang ringan, Kak Bobi. Iya, Pak Ustadz. Pertanyaan sederhana pada lo. Maja'uduna rakuba fikum. Wahai para sahabat-sahabatku, kalian tahu nggak apa definisi mandul? Nabi nanya sama para sahabat, apa pengertian mandul? Mandul? Ya. Gak bisa punya keturunan, Bos. Oke, bahasa Kak Bobi begitu. Bahasa Bu Guru? Sama. Anak-anak gimana sayang? Sama. Sahabat di rumah gimana? Sama kan? Ternyata sahabat Nabi juga menjawab, Qala. Apa? Kulna ya Rasulullah. Apa jawaban para sahabat? Alladzi la yuladulahu ya Rasul. Mandul menurut kami adalah orang yang berumah tangga, orang yang udah lama pernikah, tapi belum punya anak, belum punya keturunan. Berarti jawaban para sahabat Nabi sama dengan sahabat di sini. Sama ya? Sama, Pak Ustadz. Nah, mendengar jawaban sahabat begini, Nabi tersenyum tipis seraya melanjutkan sabdanya. Apa kata Rasulullah? Kalau menurut aku, mandul itu bukannya nggak punya anak. Oh. Jadi kata Rasulullah, mandul bukannya nggak punya keturunan. Sahabat-sahabat Nabi mendengar jawabannya disanggah sama Nabi, lantas Nabi mengatakan mandul adalah bukannya nggak punya keturunan. Mereka langsung kaget, tercengang. Ya Rasulullah,
Jadi versi engkau mandul apa? Para sahabat saat itu langsung penasaran. Asli loh sahabat. Sahabat-sahabat Nabi saat itu kepo abis. Di sini kepo juga apa enggak? Kepo. Sius. Tapi jawabannya serem loh. Kak Bobi. Pagi-pagi makan tenggiri. Ngeri. Oh, ya beneran. Jadi ternyata Nabi menjawab bukannya nggak punya keturunan. Benar, pengen tahu banget nih. Pengen, Pak Ustadz, pengen. Ya Allah, tolong sahabat disimak ya. Biar meresap ke dalam hati kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Apa kata Nabi? Mandul adalah orang yang anaknya banyak. Orang yang cucunya banyak. Tapi begitu besok dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak mengenal baca tulis Al-Quran. Na'udzubillah min. Ya Allah, pentingnya memang di saat anak bisa menulis, mengerti baca tulis Al-Quran, Kak Bobi. Ya, Pak Ustadz. Satu, ini kewajiban kita sebagai orang tua. Dan Nabi dalam redaksi yang lain mengingatkan, besok di yaumil kiamah banyak orang tua masuk surga gara-gara anaknya. Tapi hati-hati, warning buat kita sebagai orang tua. Banyak juga besok orang tua masuk neraka gara-gara anaknya, dengan sebab tidak memberikan hak mereka untuk mengerti baca tulis Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Begitu Kak Bobi. Kena banget nih ke hati saya, Pak Ustadz. Alhamdulillah, apalagi saya. Ya Allah, makanya Kak Bobi kalau boleh cerita sedikit, Ustadz dulu menyelesaikan Quran pas S1. Ya di tempat kuliah. Nah, Ustadz berpikir ini udah terlalu ketelatan. Besok saya kalau punya anak, alhamdulillah tahadusan binima Kak Bobi. Ustadz punya anak 2, baik yang pertama, yang kedua apalagi di usia kelas 2 SMP udah selesai 30 juz. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, senang banget dengerin Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, itu tapi dengan tahu siapa Ustadz tadi nih ya, Iya. khususnya sekarang di Malam Nuzulul Quran nih, Pak Ustadz ada pengalaman spiritual nggak? Khusus tentang Malam Nuzulul Quran, pengalaman pribadi gitu. Iya. Di peristiwa ini ada pengalaman yang mungkin nggak bisa Pak Ustadz lupain, yang bisa di-sharing sama kita semua, ada nggak? Iya. Jadi Kak Bobi, Ya. ya kalau bicara pengalaman, karena di Nuzulul Quran, kan di dalam Al-Quran diberikan garansi siapa yang berkedapatan ibadah, maka nilainya lebih hebat dari 1000 bulan. Gitu. 1000 bulan Kak Bobi kalau kita ambil kalkulator berarti tidak kurang berusia 83 tahun 4 bulan lamanya. Jadi siapa saja terbuka buat semua yang beriman, mau laki maupun perempuan. Yang perempuan pun sekalipun dalam kondisi menstruasi bisa dapat kesempatan ini. Yang dia ibadah saat itu nuzul Quran, maka ibadahnya sama nilai ibadahnya seperti dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan lama. 83 tahun 4 bulan lamanya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, silakan duduk lagi. Oke. Sahabat? Iya, Kak Bobi. Nah, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Wah, ini baru cakep nih. Nah, ini aja nih. Belah sini dulu nih, silakan. Oh, negeri nih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil dari SDN Mangunjaya 02. Nabil. Saya mau bertanya. Ya. Sebelum bertanya, saya mau berpantun dulu. Ya, Nabil. Kalau sholat jangan telat. Cakep. Nanya apa ya Pak Ustadz? Ya, tahu deh. Aduh. Kecik kuku lu beli sayur lodeh. Deh. Tanya apa coba? Pak Ustadz, Ya. saya belum lancar ngajinya. Ya. Aku sama teman yang udah lancar ngajinya. Bagaimana ya Pak Ustadz biar lancar ngajinya? Malu sama temen, Ya. temennya udah lancar, Nabil belum gitu ya? Ya. Jadi Kak Bobi dan Ya, juga Nabil juga sahabat, semuanya sahabat. Iya Pak Ustadz. Nah, jadi fadilahnya buat Nabil dan Kak Bobi yang sekiranya belum lancar, Nabi membuka peluang. Apa kata Rasulullah? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil baroro. Orang yang sudah mahir baca Quran, yang udah piawai, penempatannya bersama para malaikat kesayangan Allah. Nah, kemudian Nabi teruskan dalam sabdanya, walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u. Dan orang yang baca Quran sementara masih terbata-bata.
ya masih banyak carinya. Maksudnya matanya, lidah masih diurut ini, matanya lagi ngeliat ke sana. Kayak kita belajar mobil yang masih manual, tapi megang setir, tapi ngoper gigi ngelihat. Tahu mobil nabrak aja. Nah, yang begitu masih terbata-mata. Maka jangan pesimis, Nabil, juga sahabat yang lain dan Kak Bobby, termasuk diri saya. Kenapa? Karena buat yang begitu kata Nabi, lahu ajroni, mendapatkan 2 pahala. Iya, bayangkan tuh, dapat 2 pahala. Pahala apa? 1 pahala terbata-batanya, lagi belajar. Yang kedua, pahala untuk yang namanya belajarnya. Ketimbang Nabil, Kak Bobby, saya, kita sahabat nih merasa sok bisa, yang padahal punten makhrajnya, sifatul hurufnya, hukumnya belum pas, tapi tidak mau belajar. Dan merasa paling. Ada satu hadis warning buat kita semua. Berapa banyak besok di akhir zaman kata Nabi engkau dapatkan orang yang baca Quran, tapi Quran melaknat kepada si pembacanya. Auzubillah. Kenapa? Karena dia merasa sok bisa, yang padahal dia nggak tahu mana ikhfa ausat, mana ikhfa akrob, mana ikhfa abad. Karena pembagiannya tuh ada betul-betul terperinci. Mana hukum non mati, yang mana yang namanya hukum mimati, ada idgham mimi, ikhfa sapawi. Dia nggak belajar tapi sok bisa, maka bukan rahmat, laknat yang didapatkan. Nauzubillah min zalik. Jadi kesimpulannya, untuk yang belum lancar terus dipelajari. Betul. Untuk yang sudah lancar jagalah hati. Betul. Nah, Pak Ustadz ya, jangan sampai sombong. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, tepuk tangan untuk Pak Ustadz. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ini ibu yang paling manis senyumnya. Masya Allah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Vivi, guru SDN Mangunjaya 02, Tambun Selatan, Bekasi. Pak Wahab makan ayam. Cakep. Tolong dijawab biar paham. Cakep, keren. Pagi-pagi gini ngomongin ayam jadi kebayang. Iya. Aduh, Pak Ustadz. Ya Bu, Pipi. Di saat waktu sholat taraweh. Ya. Tiba-tiba ada tamu datang. Yang saya mau tanyakan. Ya. Mana yang harus didahulukan antara menjamu tamu dahulu atau saya tetap sholat tarawih? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Pipi. Ini Bu Pipi yang mau dijawab pipi kanan dulu, pipi kiri dulu nih. Kanan kiri ya. Iya. Silakan Pak Ustadz. Perihal ketika tarawih. Terima kasih sahabat. Kalau itu terjadi sama saya Kak Bobby. Ya Pak Ustadz. Gitu. Dia datang ternyata dari sebelum buka puasa. Pertama, ya udah kita ajak buka puasa bersama. Ya selesai takjil karena barokah kan Ramadan Bu ya. Kita di luar Ramadan nggak berani makan biji salak. Begitu Ramadan biji salak lembek udah. Candil. Kita paling direbus lagi biji salaknya. Iya kan namanya itu kan. Iya benar. Nah selesai itu ya pastinya saya ajak maghriban bersama. Selesai saya tanya, antum masih punya waktu banyak apa singkat? Oh Ustadz saya sebentar karena mau buru-buru. Langsung saya sebagai tuan rumah, ayam pitik dimakan tikus dibawa ke loteng. Ambil plastik dibungkus biar dia tenteng. Kenapa? Karena baru buka puasa doang belum makan. Sebagai tuan rumah harus pengertian. Ternyata enggak waktu saya panjang. Nah kalau waktunya banyak, ya afwan, ya ayo kita makan sama-sama. Nah selesai makan sama-sama, waktu ke Isya ternyata nggak usah sungkan-sungkan Bu Pipi. Ya afwan, ana nggak mau ketinggalan tarawih. Gitu. Kenapa? Karena tahun depan belum tentu anak ketemu Ramadan lagi. Sementara hanya di bulan Ramadan yang dimana ibaratnya udah bukan diskon lagi, Allah memberikan cuci gudang kepada hamba-hambanya. Iya Bunda, jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi kalau lihat fadilahnya, malam pertama pahalanya begini, malam kedua begini, setiap malam luar biasa. Pokoknya pahala di bulan Ramadan ke Pondok Gede naik mobil bis.
asli gede abis. Masya Allah. Nah, ya, jadi gimana? Kalau antum berkenan, ayo kita tarawih sama-sama. Iya, anak biasa di rumah berjamaah sama keluarga. Dah, ya. Kalau misalkan memang dia buru-buru seperti tadi, Bunda. Nah, tapi mohon maaf, kalau sekiranya memang Bunda ada tarawih yang akhirnya nantinya ketinggalan tarawih atau jadi nggak ikut tarawih, karena jujur kalau udah sendirian, ya Allah makan talas anget-anget. Cakep. Males banget. Itu doanya udah hanya satu kalau mau diamalin. Ya. Mau diamalin nggak? Mau, ini bukan dari Quran, bukan dari hadis. Ini berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Beneran. Biar baca Qurannya semangat, tarawih semangat, ikutin ya. Ya, Pak Ustadz. Allahumma paksain. Wa males-males. Tinggalin. Tuh. Itu. Aduh, ini jawabannya ada sikat di dalam gelas. Cakep. Singkat, padat, jelas. Ya. Tapi nggak buram kan? Nggak buram. Alhamdulillah banyak banget ilmu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pergi ke material membeli kawat. Cakep. Selain itu membeli kayu. Cakep. Supaya kita jadi makin semangat. Cakep. Kita main games yuk. Oke, jadi kita akan bermain game, tapi sebelumnya Kak Bobi akan bagi dua tim. Tim kanan dan juga tim kiri. Tim kanan diwakili oleh Zareta. Boleh silakan Zareta ke sebelah sana. Sudah ada titiknya ya. Oke. Tim kiri akan diwakili oleh Kansa. Silakan sayang. Udah ada titiknya di sana juga. Oke, baik. Sekarang kita akan bermain games namanya games TTS. Ada yang tahu kepanjangan TTS? Tahu tempe sayur. Betul, game TTS. Ya. Nanti akan ada kolom di belakang sini, Bu, di layar besar. Akan ada kolom teka-teki silangnya. Kemudian nanti saya akan memberikan pertanyaan. Misalkan berapa mendatar, berapa menurun, berapa kolom yang harus dijawab. Nanti ketika sudah dibacakan pertanyaannya, boleh berdiskusi. Gede banget nguapnya. Nggak, kaget. Kaget ini. Luar biasa Nabil nguapnya ya. Lihat-lihat, wah, ada ojek lagi parkir. Ada bestman-nya kali. Kak Bobi, jangan-jangan ada bestman di dalam. Kaget. Oh, gede gitu, wah gitu. Oke, ketika nanti aku membacakan pertanyaannya boleh berdiskusi, tapi yang jawab diwakilkan sama Kanza di tribun sebelah kanan, sama Zareta. Ya. Yang di tribun sebelah kiri diwakili oleh Kanza. Ada yang mau nguap lagi nggak nih? Saya ancang-ancang nih. Daripada nanti kaget lagi. Oke, nah untuk menjawab kita bikin belnya. Tim kanan, belnya gini. Kalau bisa menjawab, wiu. Coba tes. 1, 2, 3. Ah, gitu. Awas nguap lagi. Sebelah kiri, belnya WK. Coba tes. 1, 2, 3. Wiu sama WK. Pak Ustadz mau juga saya kasih? Susah ya. Baik, udah siap semuanya? Siap. Oke, Kansa sama Zareta ikutan bunyiin bel ya. Coba Zareta silakan. Wiu. Kansa? WK. Cakep deh. Udah pas nih. Yang jawab bareng-bareng ya. Siapa yang paling duluan itu yang akan menjawab. Kita lihat ke belakang. Ini dia soalnya. Yang pertama ada 1 mendatar. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 kolom. Ya, pertanyaannya. Siapakah malaikat? Belum selesai tapi udah WK duluan nih. Oke, silakan berdiskusi. Kasih tahu ke Kansa jawabannya. Dah? Jawabannya? Jibril. Oke. Coba kita lihat. Jawabannya Jibril, malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Apakah Jibril? Betul! Berarti emang udah begitu bilang malaikat, ada huruf J langsung Jibril gitu ya. Gak apa-apa, yang penting siapa cepat dia dapat. Ikan cepat, ikan gabus. Iya. Lebih cepat, lebih bagus. Pertanyaan kedua. Siap-siap nih. Siapakah ya? Aduh lu, baru siapakah? Aduh. Ini ada 6 kolom menurun. Udah siap belum?
Nggak usah ditanya nih, nggak usah nih. Ini belum nanya, baru siap bau lah. Wiu, begitu. Terusin ya, siapakah malaikat yang bertugas mengatur dan menurunkan hujan? Silakan. Kasih tahu. Mikail. Malaikat? Mikail. Mikail. Siapakah malaikat yang bertugas mengatur dan menurunkan hujan? 3, 2, 1. Apakah malaikat Mikail? Betul! Ini permainan semakin sengit. Selanjutnya, 3 menurun apa benda? 3 menurun. Siapakah? Dari sini. Silakan. Apa jawabannya? Bisikin ke Kansa. Bisikin ke. 3 menurun. 3 menurun. Malaikat? Nakir. Siapakah malaikat yang bertugas bersama Munkar menanyakan manusia di alam kubur? 3 menurun. Apakah Nakir? 3, 2, 1. Betul! Skornya 2-1 ya. Oke. Wow, ini udah siap. Ya, bentar. 4 mendatar. Belum dibacain, soalnya belum ada. Iya. Siapakah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga? Sini deh. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Menjaga pintu surga 4 mendatar. Kita lihat. 3, 2, 1. Betul. Berarti skornya 2 sama ya. Ini penentuan nih. Siapa yang bakal menang? 5 menurun. Ada 4 kolom. Siapakah malaikat yang bertugas? Malaikat Atid. Siapakah malaikat yang bertugas mencatat amal buruk manusia? Udah dijawab. Jawabannya adalah apakah? Betul! Baik sahabat, seru banget hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Selain ilmu, kita berbagi kebaikan juga. Kansa boleh kesini, Sarita boleh kesini merapat. Sahabat, kita masih akan berbagi ilmu dan juga kebahagiaan seru-seruan bersama sahabat di rumah maupun studio. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Sodakoh Yuk. Bisa yuk! Sahabat, kita kembali lagi di Sodakoh Yuk. Bisa yuk. Sahabat. Iya, Pak Sahabat. Iya, Pak Ustadz. Seneng nggak di Sodakoh Yuk? Seneng ya? Ngaji iya. Main games iya. Tanya jawab iya. Nguap iya. Nggak apa-apa, yang penting ilmunya masuk ya. Daripada nanti nguap-nguap lalu bola kasti yang masuk ya. Pak Ustadz, mohon penjelasannya secara singkat aja Pak Ustadz nih. Inti dari peristiwa nuzulul Quran. Silakan coba Pak Ustadz. Sahabat dimanapun Anda berada, jadi nuzulul Quran secara makna etimologi, nuzul itu turun, Al-Quran adalah bacaan. Ya, karena berasal dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Sedangkan pengertian terminologi, malam di mana kalamullah diturunkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur dan diterimanya itu di mana kesepakatan jumhur ulama di malam ke-17 daripada bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya cerita ini diabadikan di Quran yang tadi di segmen kedua dibacakan oleh Ananda Kansa, surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi boleh dikatakan Ramadan ini bulan merupakan ulang tahunnya Al-Quranul Karim. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Sama-sama, Kak Bobi. Masya Allah, tabarakallah. Intinya
Yuk sama-sama kita cintai Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita kejar akhiratnya, insya Allah dunia akan mengikuti. Daripada kita fokus mengejar dunia, akhiratnya keteteran Pak Ustadz. Ya. Jangan sampai yang udah lancar baca Al-Qurannya, terus dibaca, terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai apa yang sudah dibaca lupa. Betul. Jadinya sia-sia ya Pak Ustadz ya. Kalau ada berdua jadinya sia-sia. Ada 2 orang, kalau nggak ada sia-sia. Pak Ustadz, supaya semakin berkah hari ini, kajian-kajian kita, ilmu-ilmu kita, silakan pimpin doa dulu Pak Ustadz. Yuk, para sahabat, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, sungguh kami minta padamu, berikan keridoanmu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami berlindung padamu, jauhkan kepada kami dari murka-Mu dan sentuhan api neraka-Mu. Dari barokah daripada malam nuzul Quran, barokah diturunkan Al-Quran, semoga Engkau ijabah doa-doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tepuk tangan dulu. Sahabat, iya terima kasih banyak ya sudah ada di sini. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Panjang umur, sehat, amin. Dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat. Pokoknya terima kasih untuk warga SDN Mangunjaya 02 Bekasi ya. Terima kasih juga untuk Zareta, untuk Kanza, lancar karirnya, amin. Sukses di bidangnya, amin. Tentunya makin rajin baca Qurannya, amin. Ya, wah, sahabat juga terima kasih sudah menyaksikan Sodakoh episode kali ini. Sama-sama kita introspeksi, melihat diri kita sendiri, melihat anak-anak kita, khususnya para orang tua. Yuk, mari menjadi madrasah, Pak Ustadz ya. Betul. Menjadi pengajar yang baik untuk anak-anak kita, mengingatkan dalam kebaikan, mengingatkan dalam kesabaran. Khususnya, mari kita cintai Al-Quran. Saya Bobby Maulana dan juga Ustadz Taufikur Rahman pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terus saksikan Sodakoh Yuk, bisa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.